Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan share ke teman-teman info mengenai repricing PPh Plus. Aku share screen ya. Nah, teman-teman, di sini pastinya sebagian ya, bahkan mungkin semuanya sudah terima email dari Prudential mengenai kenaikan atau repricing kartu asuransi dibayar sesuai dengan tagihan kartu kesehatan ya, PPh Plus ya. Dan mungkin juga teman-teman mungkin bertanya-tanya, "Kenapa nih ada kenaikan? Saya kan tidak pernah klaim ya, kenapa saya tidak pernah klaim tapi saya juga ikut naik preminya?" Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, oke, saya akan jelaskan kembali mengenai konsep dasarnya, bagaimana sih sebenarnya financing perusahaan asuransi di Indonesia, ya, misalnya di Prudential, Manulife, ya, dan apa, impact-nya ya daripada si financing ini sehingga nasabah mengalami yang namanya, kenaikan atau repricing kartu kesehatan PPh Plus, ya. Oke, seperti mungkin teman-teman ketahui bersama bahwa yang namanya asuransi itu adalah tanggung resiko bersama-sama ya. Tanggung resiko bersama-sama dengan nasabah, perusahaan asuransi Prudential dan Prudential sendiri ya, itu di-backup oleh perusahaan asuransi lagi yang lebih besar namanya perusahaan reas. Ada beberapa perusahaan reas di Indonesia saat ini ya. Nah, jadi kalau kita mau sebut ya bahwa perusahaan-perusahaan reas ini dia itu sebagai grosirnya gitu ya, dan dia tidak pernah berhubungan dengan nasabah langsung ya, nasabah retail ya. Klien-klien si perusahaan reas ini adalah misalnya, perusahaan retail ya, contohnya Prudential, Manulife, Allianz, AIA dan sebagainya ya. Nah, apa jualannya si perusahaan reas ini? Ya, jualannya ini adalah ya, adalah bahwa oke, saya, sudah menghitung nih semuanya, saya punya kecukupan dana dan saya sudah menghitung berdasarkan, ilmu aktuaria statistik saya, misalnya, kalau misalnya ada seorang pria berusia 35 tahun dan dia mau ambil kartu asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan di wilayah misalnya di, Singapura saya udah punya harganya gitu loh. Kalau kamu mau saya cover sampai dengan, 1.000.000 doang, segini nih harga coynya. Jadi kayak tabel makanan aja teman-teman ya. Kalau kamu mau, yang saya mau cover itu tanggung itu sampai dengan 3.000.000 segini harga coynya. Ya jadi kita kayak daftar belanja aja, kita mau seperti apa nih ya. Nah, segini coy-nya itu maksudnya ya itu adalah jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan asuransi misalnya si Prudential ini, Manulife ya untuk mendapatkan uang pertanggungan ya. Contoh misalnya untuk Choi, ya cost of insurance seorang pria ya berusia 35 tahun ya, dia mau untuk, di-cover itu adalah, 2.000.000.000 asuransi kesehatan sesuai dengan tagihan ya, untuk di Singapura. Nah, ternyata si, apa namanya, si perusahaan reas ini mengeluarkan, ini contoh aja ya, mengeluarkan bahwa, harganya itu, ya harga dasarnya untuk 2.000.000.000 itu adalah contoh ya 1 juta gitu loh, 1 juta per bulan untuk coy-nya aja gitu dan ini coy pasti akan naik terus. Kenapa naik terus? Ya karena ada kenaikan tingkat usia dan sebagainya. Jadi tiap tahun nih si perusahaan reas ini keluarkan lagi, nih tarif baru karena orang ini sudah naik, nih tarif baru, usia segini, pekerjaan segini, sekian nih tarifnya. Jadi itu semua berisi angka-angka detail gitu ya, sesuai dengan angka-angka statistik dan juga aktuaria. Nah, tinggal si perusahaan-perusahaan, asuransi ini retailnya, dia udah tahu ya. Contoh misalnya yang tadi ya, seorang pria 35 tahun datang nih ke Prudential, ya saya usia 35 tahun, saya mau, ambil kartu, asuransi kesehatan di sesuai dengan tagihan yang bisa saya pakai sampai dengan di Singapura ya. Nah, ternyata, berdasarkan hitungannya Prudential nggak mungkin nih kalau dia hanya di-cover aja dengan 2.000.000.000 gitu ya. Nah, oke dia cover deh, kita kasih deh tambahan ya sampai dengan, kita cover sampai dengan 5.000.000.000 per tahun, ini contoh aja ya. Nah, karena dia udah punya basic 1 juta daripada, si
perusahaan reas ini sebagai coy dasarnya ya. Oleh karena itu, karena dia juga mau memberikan si nasabahnya ini bukan hanya 2 miliar tapi 5 miliar ya, si nasabah itu diberikanlah hitung-hitungan dan sebagainya ya. Si perusahaan, retail ini juga punya underwriting, punya, aktuaria segala macam hitung-hitungan ya. Keluarlah premi 1,7 ya. Oke nasabah ya, kamu usia 35 tahun ya, kalau kamu masuk saat ini, kamu mau di-cover sampai dengan di Singapura ya, kamu bayar premi 1,7 gitu kira-kira ya. Nah jadi sama nggak sih COI dasarnya ini, apakah, ke Prudential, ke Manulife ya, ke AIA, ke Allianz sama nggak? Ya pasti sama gitu loh, ya kan gitu loh. Ya ibaratnya kita, mau beli apalah, mau beli telur gitu di pasar, sama nggak? Ya sama lah harga telur kan ada ya, harga 9 bahan pokok kan ada kan. Nah itu contohnya seperti itu. Nah tapi itu namanya COI dasar ya, COI dasarnya. Nah tapi masing-masing nih si, perusahaan, asuransi retail dia akan mengkalkulasi kembali ya, banyak faktor dia perhitungkan ya. Pasti dia akan lihat nih dan juga pasti banyak strategi-strategi, marketing. Contoh kalau Prudential itu kan sudah terkenal dengan dia main aman, artinya dia udah benar-benar hitung sampai dengan usia berapa yang diinginkan si pria ini. Contoh pria ini menginginkan sampai dengan usia 55 tahun gitu loh ya, dia udah hitung makanya keluar angka 1,7. Nah, bisa nggak ketika si pria ini datang lagi, dia nggak puas ya, masa 1,7 kemahalan, ya datanglah ke si, Allianz ya, dia bilang ke si Allianz, "Saya mau nih, bisa cover sampai dengan, di Singapura, kartu asuransi kesehatan." Nah, si Allianz kan udah punya ya, bahwa itu, harga dasarnya itu dia juga sama ngambil yang 2 miliar ya, 2 miliar kan harga dasarnya dia adalah 1 juta. Nah, dia hitung-hitung segala macam ya, keluarlah angka. Misalnya dari si Allianz itu ngasih ke si, nasabah ini 1,3 ya, sementara Prudential kan 1,7 ya per bulan. Ya pastilah si nasabah ini merasa, "Loh kok bisa?" katanya gitu ya, "Orang sama-sama mau Singapura, ya sama-sama bisa di-cover sampai dengan 5 miliar, kok bisa Prudential ini 1,7, si Allianz ini 1,3, mahal banget nih Prudential." Nah, tetapi ya orang ini tidak pernah melihat bahwa setelah dia 3 tahun ya, ada klaim atau tidak ada klaim di Allianz ya, nanti dia disuruh top up lagi gitu loh. Kenapa? Karena premi yang dia bayarkan 1,3 ini sudah tidak mencukupi gitu loh. Bahkan, COI dasarnya aja yang dari perusahaan reas itu sudah tidak mencukupi, makanya dia harus melakukan top up lagi gitu loh. Sedangkan kalau di Prudential ya sudah dia bayar aja terus seperti itu ya, sampai dengan usia misalnya 55 ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Nah, hal inilah yang, nasabah perlu, pertimbangkan ya, bahwa yang benar-benar harus kita hitung adalah bukan hanya premi saat ini, tetapi total berapa sih sebenarnya sampai dengan saya berusia 55, 75, 99 dan sebagainya gitu loh. Ada nggak pernyataan resmi dari si perusahaan retail asuransi itu bahwa dia tidak akan, minta saya top up dan lain sebagainya. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa jualannya si perusahaan reas itu adalah coy dasar ya, ibaratnya kayak, orang mau jual kue gitu ya, kue tart ya, yang dia jual si, perusahaan reas ini adalah benar-benar basic-nya aja, kue bolunya aja. Kue bolu ini kan terdiri dari telur, gula ya, telur, gula, mentega ya, tepung ya, seperti itu untuk bikin kue bolu dasar ya. Nah, jualannya dia itu yang dia kasih tahu tadi 1 juta. Semua dagangannya sama nggak? Sama, mau datang ke Manulife, mau datang ke Prudential, mau datang ke Allianz sama tuh 1 juta kue bolu dasar. Nah, nanti masing-masing nih si perusahaan ini dia nggak mau dong jual bolu begitu aja, ya dia kasih, ini yang menarik buat si nasabah gitu loh ya. Dia hitung-hitung kembali semuanya berdasarkan pihak aktuaria dia, pihak underwriting dia ya. Jadilah bolu yang cantik ya, yang ternyata ada rasa coklatnya, rasa lemonnya ya, kalau dia makan kayak princess itu semuanya, dan sampai kapan sih bolu ini dia bisa dimakan oleh si nasabah itu, nah itu semua hitung-hitungannya masing-masing beda-beda pasti ya. Nah berdasarkan inilah mestinya, nasabah perlu untuk mengerti ya bahwa kemanapun dia pergi sebenarnya yang dia perlu tahu itu adalah COI dasar. Berapa sih sebenarnya COI dasar saya? Kan kayak begitu ya. Oke, saya
Lanjut ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, oke kalau begitu si COI dasar ini apa pertimbangannya si perusahaan reas ini menentukan harga COI dasarnya ini? COI pasti naik nggak? Pasti naik, setiap tahun dia pasti naik. Kenapa? Karena ada kenaikan daripada usia. Kita tahu ya kalau kenaikan usia itu berarti terjadi, apa namanya, kenaikan risiko ya. Nggak mungkin dong sama ya, misalnya seorang, pria ya usia 50 tahun perokok dan dia kerjanya itu di, apa namanya, departemen yang berhubungan dengan kimia, dengan seorang anak umur 5 tahun gitu loh ya, ya pasti beda banget. Makanya itu COI-nya si bapak yang sudah 50 tahun ini dengan anak 5 tahun itu juga udah beda banget ya, karena faktor usia, tingkat resiko, apakah dia ngerokok dan lain sebagainya ya. Oke, nah sekarang kita mau tahu nih bagaimana sih sebenarnya perusahaan reas itu menentukan COI-nya ya. Nah dia itu menentukan, COI-nya itu pasti tadi saya udah sebutkan ya berdasarkan usia ya kan, berdasarkan jenis pekerjaan, ya, dia mau cover sampai usia berapa ya. Nah, itu semua dia beri kode rating dan ini bukan kayak tebak-tebak buah manggis, enggak ya. Semuanya ini ada basicnya dan bahkan dipelajari 8 semester di jurusan khusus matematika yaitu aktuaria. Bahkan kalau nggak puas ya si jurusan ini naik lagi ya, ambil lagi Master of Aktuaria dan ya dan juga ilmu statistik di sini. Jadi benar-benar hitungan matematika yang sangat jelimet, keluarlah angka-angka di dalam tabel-tabel itu, ada kode rating dan sebagainya gitu ya. Nah, selain dari tingkat risiko, apalagi yang dia perhitungkan ya, dia akan melihat nih ya, misalnya berapa sih sebenarnya 10 tahun terakhir ini ya kenaikan obat-obatan ya, alat kesehatan, ya tarif dokter di rumah sakit 10 tahun terakhir dilihat gitu loh ya kan. Nah, kemudian dia hitung lagi rata-rata. Nah, tapi bukan berdasarkan itu ya, bukan berdasarkan yang sudah terjadi, tetapi based on rata-rata ini dia hitung dong karena dia kan akan tanggung, bukan hanya ini aja ya, dia akan tanggung 25 tahun lagi, 50 tahun lagi, apa yang terjadi nih ya, dia akan, hitung berapa kira-kira total biayanya ini ya, total biayanya ini kalau di Indonesia ya. Beda nggak kalau misalnya di Malaysia atau di Singapura? Pasti beda banget gitu ya, karena kalau misalnya kita punya kartu yang kita bisa pakai di Singapura, itu kan kita sama dengan warga negara Singapura ya, dia juga sama, fasilitas apa semua sama. Kayak gitu. Berarti kan pasti jauh lebih mahal dong ya, apalagi kita tahu ya di Singapura itu kan mahal banget gitu ya. Contoh misalnya operasi yang sama aja ya, misalnya batu empedu lah ya, misalnya di Indonesia ya batu empedu contoh aja rumah sakit biasa ya, itu hanya sekitar contoh aja 30 juta. Bisa nggak di Singapura jadi berapa? Bisa 5 kali lipat gitu loh. Nah itu aja udah beda banget. Makanya dia pasti memperhitungkan hal-hal tersebut. Apa yang ada sekarang bahkan 25 sampai 50 tahun lagi. Nah, semua hitungannya ini diberi kode rating ya, diberi kode rating dan dia hitung kembali. Kalau kita bagi ya nasabah ini anggap aja dia umur panjang ya sampai dengan usia tersebut, kira-kira berapa sih preminya dia per tahun? Berdasarkan tingkat-tingkat yang dia sudah hitung tadi ya, tingkat resiko, persentase kenaikan gitu, inflasi ya kan berdasarkan area, apakah di Malaysia, di Indonesia. Nah, itu kan dia hitung semua gitu loh dan ini pasti jelimet banget dan pasti ada sistem yang nggak bisa hitung manual kayak begitu. Dan ini berdasarkan nasional, artinya inilah jualannya dia, berdasarkan tabel-tabel inilah yang dia akan kasih tahu nih ke semua perusahaan retail. Nih, kalau kamu mau nih, mau di Singapura usia 35 ya, saya kasih 2 miliar sekian, preminya, COI dasarnya sekian ya. Kalau kamu mau yang 3 miliar sekian COI dasarnya gitu. Nah, tinggal perusahaan itu mau belinya yang mana, ya kayak biasa lah ya, kayak kita juga ke supermarket kan kita yang pilih mau beli seperti apa, berdasarkan hitung-hitungan gitu loh, ya. Nah, kemudian juga si perusahaan reas ini dia juga pasti akan melihat nih, selama ini dia kan udah menerima nih ya, dia menerima nih, kumpulan cost of insurance ya. Artinya gini ya, apakah fasilitas ini saya pakai atau tidak pakai, ya saya harus tetap wajib membayar yang namanya COI dasar itu tadi gitu loh. Karena saya mau di-cover, hari besok saya nggak tahu saya sakit atau tidak gitu, saya tetap aja membayar yang namanya cost of insurance ya. Nah, cost of insurance ini ya itulah yang COI dasar ini itulah yang dibayarkan juga ya oleh si, apa namanya, masing-masing nih perusahaan asuransi itu tadi. Ya tentu saja dia pasti ada juga pemilahan ya, kelompok-kelompok ya, COI dasar berdasarkan hitungan ya, contoh tadi misalnya Singapura itu 5 miliar yang ditanggung oleh Prudential. Nah, COI-nya udah hitung nih, oh ternyata, COI-nya tadi itu misalnya 1,7 itu ya. Nah, dia kan udah pilah nih, COI 1,7 ini kan wajib diberikan kepada, si siapa namanya,
si perusahaan reas yang 700.000 untuk prudensial, karena kan dia juga ikut menanggung risiko sebesar yang 3 miliar tadi, karena kan yang sana cuma tanggung 2 miliar, contohnya seperti itu ya. Nah, berarti ada kumpulan kan uang-uang yang masuk kepada si perusahaan reas ini berdasarkan pembayaran COI dari pembayaran asuransi asuransi tadi ya yang nasabah setor melalui perusahaan asuransi tadi. Nah, tetapi ya si perusahaan reas ini dia juga ikut nggak menanggung klaim? Ya ikut sebesar perjanjian ya berapa yang ada yang tadi disetujui itu. Artinya ketika dia menjual COI sebesar 1 juta ya usia 35 tahun untuk Singapura ya, itu dia kan cover sampai dengan 2 miliar. Contoh kayak gitu. Itu semua ada tabel underwriting-nya ya. Kok bisa ya cuma bayar 1 juta gitu ya, tapi bisa 2 miliar? Ya itu kembali lagi ya, itu kumpulan semuanya ya, total orangnya, segala macam ya, jenis itu tidak mungkin hitung by ini gitu loh, hitung person person to person. Makanya kita ini di repricing ini secara nasional, tidak pernah mungkin itu secara masing-masing karena COI juga itu dihitung itu semua total orang di Indonesia ini loh, yang ada di daftar di perusahaan reas, tidak masing-masing gitu loh. Ada tabel-tabelnya semuanya ya. Nah, dia hitung penerimaannya COI itu ditambah juga saldo yang sudah dia bayar, ya sudah dia bayar berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan retail tadi ya. Nah, setelah itu berarti kan ada saldo dong. Nah, dia lihat lagi nih saldo nih, cukup nggak saldo yang ada sekarang ini dengan sampai dengan masa yang diinginkan oleh nasabah si perusahaan retail tadi. Misalnya ada yang mau sampai 55, ada 99 dan sebagainya ya. Dia masukkanlah perhitungan-perhitungan tadi itu yang ada kode rating tadi saya udah bilang ya, kode rating tingkat resiko, kode rating inflasi segala macam. Nah, itu pasti jelimet gitu loh ya hitungannya. Nah, keluarlah itu namanya COI baru, ya COI baru repricing gitu, yang akan diinfo ke semua perusahaan asuransi. Jadi kenaikannya si COI baru ini bukan hanya karena kenaikan usia, tapi ada faktor-faktor lain ya, seperti itu tadi, kenaikan inflasi alat kesehatan, tarif rumah sakit ya, belum lagi juga, ada kemungkinan nggak banyak klaim karena Covid, ada kemungkinan juga ya, ada kemungkinan nggak di kemudian hari ada lagi nggak, ada kemungkinan. Semua faktor itu udah dia masukkan ke dalam hitungan keluarlah COI yang baru ini. Itulah yang dia kasih kepada masing-masing, perusahaan retail gitu loh. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan nih oleh perusahaan retail misalnya Prudential ya, dia udah terima nih yang tadinya misalnya 1 juta ya harga lama yang tadi untuk pria usia 35 gitu ya untuk sampai, pakai Singapura. Nah, berdasarkan COI yang baru itu udah nggak bisa lagi ternyata ya, tidak bisa lagi 1 juta COI dasar ya, COI dasar. Jadi kue bolunya ini sudah naik. Kenapa kue bolu ini naik? Ya harga telur naik, harga gula naik, harga tepung naik, orang yang mengolahnya juga gajinya naik, ya kan nggak mungkin harga sama ya, bolu dasarnya aja udah naik harga. Ya sama kayak begini juga ya. Nah, si COI dasarnya ini udah naik ya, dari tadinya 1 juta sekarang menjadi misalnya 1,4 gitu. Itu sama nggak semuanya? Sama gitu. Nah, berdasarkan itulah perusahaan retail kalkulasi kembali gitu, kalkulasi kembali. Nah, kalau dia aja ini udah naik sekian ya, misalnya ini 40% sekian-sekian, nah ini harus dihitung berapa nih? Contohnya kayak begitu, karena kan ada faktor lagi yang tadi saya udah bilang di awal ya, ya kan dia ada tanggung on risk-nya juga karena dia kasih fasilitas lebih, ini dan ono, dia hitung juga, dia punya underwriting sendirilah gitu ya. Nah, oleh karena itu dia akan rekalkulasi kembali semuanya ya berdasarkan COI dasarnya ya ditambah juga dia juga punya hitungan sendiri karena kan dia ada on risk-nya sendiri si perusahaan ini ya berdasarkan underwriting-nya dia, berdasarkan aktuarianya dia gitu kan. Nah, bukan hanya kejadian yang sudah terjadi tapi sampai berapa tahun, berapa puluh tahun akan datang itu harus dihitung sekarang. Jadi seolah-olah menghitung future value yang ditarik ke depan berapa nilai sekarangnya untuk future value itu. Kira-kira seperti itu ya. Ditambah lagi perusahaan-perusahaan retail ini seperti, Prudential, Manulife ya, AIA, Allianz ini wajib ya memenuhi, undang-undang yang dikeluarkan oleh OJK, bahwa si OJK mengeluarkan, aturan perusahaan asuransi ini harus, menghitung detail ya tingkat risiko masing-masing nasabah dan memberi jaminan kepada nasabah itu bahwa sampai dengan berakhirnya usia pertanggungan dia, itu dia harus bisa klaim loh seperti janjinya si perusahaan asuransi ini. Nggak mau nih OJK menerima, "Oh maaf ya,
Apa namanya, "OJK, dana kami udah habis," gitu ya, gini. Nggak bisa kayak begitu. Jadi benar-benar yang dicecar oleh OJK ini adalah si perusahaan asuransi retail ini ya. Kenapa ya, itu kan istilahnya hubungan dia dengan reas lah ya, bagaimana dia, meracik segala macam jadilah satu kue tart yang enak yang disajikan kepada nasabah, ya itu kan dari si perusahaan Prudential, karena dia yang berhubungan dengan nasabah bukan perusahaan reas kan. Nah, karena dia yang membuat, perjanjian ya, kontrak perjanjian dengan nasabah, ya dia yang harus bertanggung jawab. Walaupun di belakangnya dia punya reas, dia punya itu urusan dapurnya Prudential lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, makanya dia mengeluarkanlah, premi baru, repricing gitu, karena, coy dasar aja udah naik, ditambah lagi dia juga punya hitungan sendiri, ya prediksi di masa depan, inflasi dan segala macam, future value yang dia tarik ke harga saat ini ya. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa, premi baru repricing PPh itu tidak tergantung dari ada atau tidak adanya klaim, ya. Tapi dari COI dasar tadi saya sudah sebutkan ya, tambah, COI dasarnya dia tambahkan dengan rekalkulasi lagi premi tingkat, resiko masing-masing nasabah ya, untuk masa yang akan datang yang sangat berbeda, ya kan, seperti itu. Jadi ada atau tidak ada klaim sebelumnya tidak dihitung per masing-masing individu untuk menentukan apakah ada repricing atau tidak gitu loh. Ya ini tidak berpengaruh faktor ini ya, apakah sebelumnya nasabah itu sudah klaim atau tidak klaim, ya itu kan namanya resiko ya. Artinya, eee, tidak ada seorang pun ya, tidak ada seorang pun, yang mau sakit gitu kan. Nah kita tidak bisa bilang saat ini bahwa, "Saya sehat-sehat aja kok," gitu ya, "saya jangan dikenain repricing gitu, saya sehat-sehat aja," gini. Ya kita kan nggak tahu besok-besok seperti apa gitu, karena kan yang namanya asuransi adalah tanggung bersama, ya kan, tanggung bersama ya di antara semua peserta, bahkan seluruh nasional karena, dapur utamanya ada di reas, seperti itu. Jadi hitungannya benar-benar secara nasional ya. Nah, jadi simpelnya itu kayak misalnya di saat ini misalnya tarif rumah sakit kan, saat ini kan udah beda banget ya. Anggaplah 4 tahun terakhir itu kan udah beda banget ya. Misalnya ada seorang pasien gitu ya, dia udah bolak-balik gitu ya, dia udah bolak-balik ke dokter ya kan, tetep aja kan, harga yang dia apa, dia harus bayar ya untuk rumah sakit itu, kalau rumah sakit udah keluarkan tarif yang baru, ya tetep bayar ya. Walaupun ada juga dengan yang baru ya, pasien baru dia belum pernah klaim, ya tetap juga harus dia harga yang sama. Atau juga mirip-mirip lah seperti dengan, BPJS ya, kita klaim atau tidak klaim, ya tetap aja kan harus bayar, bahkan ada kenaikan dari, BPJS gitu loh, tarif BPJS, walaupun kita nggak pernah ada klaim loh, ya mirip-mirip lah mekanismenya seperti itu, cara perhitungannya, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa repricing ini cukup berat dan sebagainya, kita akan ketemu untuk, diskusi ya. Ada beberapa, opsi yang teman-teman, bisa ambil. Misalnya teman-teman bisa, turun manfaat ya, atau teman-teman, misalnya ambil fasilitas on risk ya, tapi harus diketahui selalu setiap putusan itu ada konsekuensi-konsekuensinya. Tinggal yang mana yang saat ini, dirasa cocok oleh nasabah, seperti itu. Ya demikian penjelasan dari saya, salam.